Dan akhirnya inflasi dirilis dengan angka 4,9%, sedikit tipis sebetulnya di bawah angka previous ataupun bulan lalu, yaitu 5%. Tapi kabar bagusnya, ini adalah angka yang sebetulnya memang ditunggu-tunggu oleh market dan juga termasuk oleh para pejabat Fed. Bahkan bocorannya dari salah seorang insider Fed mengatakan bahwa Fed akhirnya bisa mempertimbangkan dengan leluasa karena data tadi malam. Well, sekarang kita mungkin harus sedikit menyingkirkan terlebih dulu karena fokus utama berikutnya adalah BOE. Kita lihat apa yang akan menjadi pertimbangan. Ya, data ekonomi malam ini akan berkisar kepada keputusan suku bunga dari Bank of England, giliran Bank of England lebih tepatnya karena dua pejabat bank sentral yaitu dari Fed dan juga dari ECB sudah menjalankan tugasnya dengan melakukan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Dan bahkan malam ini diperkirakan mereka pun akan juga mengikuti langkah yang sama dengan kenaikan 25 basis point. Sebetulnya ini sudah diantisipasi dan totally sekitar 85% mungkin sudah mengharapkannya. Tapi yang akan menjadi sorotan bagi saya adalah terkait dengan voting di antara para pejabat BOE ini. Apakah akan terjadi perubahan? Karena di pertemuan bulan lalu jelas ada dua orang yang sedikit membangkang atau menolak untuk melakukan kenaikan suku bunga. Mereka lebih memilih untuk mempertahankannya. Ya, setidaknya mereka tidak memilih untuk memangkas, karena kalau memangkas berarti itu akan berlawanan dengan kondisi inflasi Inggris yang sampai saat ini masih dalam double digit. Lalu kemudian di malam hari kita akan melihat rilis data dari inflasi, tapi kali ini inflasi Amerikanya dari sisi produsen atau yang dikenal dengan PPI, Producer Price Index. Data diperkirakan akan mulai kenaikan 0,3% dari previous atau ya bulan lalu di 0,5%. Ya, minus 0,5% menjadi 0,3% berarti ada kenaikan di sana. Lalu kemudian dari initial jobless claim atau kita kenal dengan weekly jobless claim diperkirakan juga akan mulai kenaikan sedikit saja di 245.000 sampai kurang lebih kalau misalkan dilihat dari previousnya 242.000. Ini berarti sebetulnya tidak jauh berbeda dari beberapa bulan terakhir. Yang menarik adalah untuk Anda ketahui, data klaim pengangguran mingguan ini tidak berubah dan cenderung stagnan dari sejak 6 bulan terakhir. Anda boleh cek data ekonomi tersebut, setidaknya mereka hanya berkisar di kisaran 200.000 sampai 250.000. Kalaupun keluar dari jalur tersebut, itu tidak akan pernah jauh. Pernah menguat di angka 198, tapi juga setidaknya tidak terlampau lama. Lalu kemudian juga pernah mengalami kenaikan sampai kurang lebih 260-an atau bahkan di atas 290, tapi juga tidak bertahan lama. Artinya di sini kita akan melihat data yang relatif sama, stagnan, tapi juga kemungkinan akan menjadi pengganggu, terutama untuk emas yang bisa saja kembali terkoreksi di bawah 2020. Nah, lalu kemudian di malam hari kita akan memperhatikan apa yang akan dikatakan kali ini dari Christopher Waller, pejabat Fed yang kecenderungannya belakangan ini cenderung hawkish sebetulnya, tapi dengan keputusan FOMC yang mempertahankan kebijakan bahwa mereka akan memberikan isyarat tersebut di bulan Juni, maka kemungkinan kenaikan yang kemarin adalah terakhir dan mungkin saja Waller akan mengisyaratkan hal yang berbeda untuk kali ini. Tapi apakah data inflasi tadi malam bisa membantu banyak? Itu yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Nah, terkait dengan BOE, hati-hati karena kemungkinan ini kita lihat sinyal yang mungkin saja akan berlawanan. Nah, dari data inflasi tadi malam, berarti untuk menjelang atau menuju FOMC bulan Juni dari Fed, maka kemungkinan data ekonomi akan tersisa satu kali data NFT di bulan Juni dan juga satu kali data inflasi yang akan dirilis di tanggal kurang lebih 13 Juni, satu hari menjelang pengumuman suku bunga Fed. Ya, ini cukup menarik ya, dan kita belum melihat data GDP. GDP kemungkinan akan dirilis di akhir bulan nanti, tapi kita akan lihat saja cocokkan dengan agenda ataupun economic calendar. Dan yang tak kalah penting, ya ini juga disertakan oleh Presiden Fed dari New York, John Williams, yang mengatakan bahwa perbankan atau sektor perbankan itu tetap akan menjadi fokus, di mana mereka akan memastikan terlebih dulu apa atau bagaimana dampaknya kepada kasus kredit atau bahkan terhadap perlambatan ekonomi. Dan itu juga kaitannya dengan inflasi dan juga kebijakan moneter. Ya, ini adalah bocoran dari Nick Timiraos, reporter WSJ yang dikenal sebagai pembocor atau orang dalam Fed. Karena di tahun 2022 yang lalu, dia sempat memberikan clue terkait dengan keputusan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Nah, kali ini Nick mengatakan bahwa kemungkinan FOMC akan mempertimbangkan musim panas sebagai potensi menghentikan laju kenaikan suku bunga.
Kalau ini seperti apa yang kita duga, maka sebetulnya tidak ada perubahan dari apa yang sempat disinyalkan di pertemuan Mei kemarin. Bahwasanya di bulan Juni, kemungkinan itulah sinyal bahwa Fed akan memberikan isyarat mereka bisa jeda untuk melakukan kenaikan suku bunga. Atau dengan kata lain menghentikan kenaikan suku bunga. Tapi hati-hati, beberapa pejabat mempertegas lagi, mereka tidak ada rencana untuk memangkas suku bunga. Tapi kalau seperti itu, berarti market sebetulnya sudah mempertimbangkan atau mulai menerima kenyataan bahwa Fed tidak akan memangkas. Nah, lalu kemudian sentimen bisa positif gara-gara apa? Sentimen bisa positif kemungkinan gara-garanya mereka sudah bisa accept atau bisa menerima secara keseluruhan bahwa tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Setidaknya bagi mereka, judul utamanya lah tidak ada lagi kenaikan suku bunga. Dan itu yang akan menjadi sinyal positif terutama untuk komoditi emas. Ya, terkait dengan akhir pekan, hati-hati, kita masih belum selesai, belum tuntas terkait dengan negosiasi pembahasan debt ceiling atau plafon utang. Ya, dari versi DPR sendiri mengatakan tidak ada progres yang bisa dibanggakan sebetulnya. Tapi sementara dari pihak Gedung Putih, sebaliknya, mereka memperkirakan bahwa ini akan mencapai kesepakatan. Walaupun demikian, kita tetap harus hati-hati karena apa yang terjadi di tahun 2011 dan 2013 di kala Obama memimpin pernah terjadi deadlock dan akhirnya government shutdown. Apa yang terjadi dan akhirnya safe haven dituju oleh para pelaku pasar. Ya, sedikit melenceng dari apa yang pernah kita bahas dan juga termasuk data nanti malam, ternyata mayoritas dari para pejabat ECB dengan kompaknya mengatakan bahwa mereka belum selesai untuk menaikkan suku bunga. Bahkan pernyataan dari Christine Lagarde mempertegas hal tersebut bahwa mereka masih punya ruang yang cukup banyak untuk menaikkan suku bunga tersebut. Dan mereka tidak takut dan bahkan tidak memprediksikan atau memperkirakan adanya resesi di negara mereka. Dan jelang keputusan BOE nanti malam, apakah betul keputusan 25 basis point ini adalah already anticipate alias sudah diperkirakan dan sudah diharapkan sepenuhnya oleh market? Berarti sebetulnya kalau seperti ini kita tidak akan melihat kejutan untuk spike untuk pound sterling terutama. Kemungkinan kenaikan kalau lihat dari tanda-tanda kemarin sepertinya tertahan di area 1.2665 dan kemungkinan juga kita akan lihat tekanan turun yang lebih dalam. Dan ini kaitannya dengan already anticipate, berarti buy on rumor sell on fact. Kenaikan menjelang pengumuman lalu kemudian tiba-tiba dia tertekan turun karena tidak ada kejutan yang memuaskan market. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, ada data yang cukup menarik di sini dari NIESR, ya, atau National Institute of Economic and Social Research. Dari Inggris mengatakan inflasi Inggris sendiri kemungkinan akan menjadi 5,4%. Ini di kuartal akhir atau di akhir kuartal tahun 2023. Dan prediksinya ternyata cukup jauh dari apa yang dikatakan oleh BOE yang cukup yakin bahwa inflasi akan mencapai 3,9%. Tapi kalimat yang mencengangkan adalah NISR memperkirakan BOE tidak akan pernah bisa untuk melakukan tekanan untuk inflasi kembali ke 2%. Dan hal tersebut diperkirakan belum akan tercapai setidaknya sampai 2025. Ini menjadi catatan tersendiri. Karena kalau kita bicara tentang Fed yang memungkinkan untuk menghentikan laju kenaikan, maka seharusnya baik euro ataupun pound sterling akan mengalami penguatan terhadap US dollar. Tapi dengan kasus seperti ini, dan juga inflasi yang masih cukup tinggi bagi Inggris, maka kemungkinan saya perkirakan paling mentok 1.28, kemudian dia collapse kembali di bawah 1.25 atau bahkan di bawah 1.24. Itu sangat memungkinkan. Tapi apapun itu, kita harus tunggu sampai at least pengumuman di malam nanti. Oke guys, so untuk nanti malam, prepare untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, terutama terkait dengan pound sterling. Karena kalau memang dia ternyata spike, maka kemungkinan hati-hati. Spike itu mungkin kemungkinan dia hanya naik untuk relatif turun. Tapi itu berarti 1.28 MA200 di grafik weekly kemungkinan akan menjadi pembatasnya, lalu kemudian sentimen akan bergerak atau tertuju kepada akhir pekan di mana market masih tetap fokus kepada debt ceiling atau pembahasan plafon utang. So, semua masih akan bisa volatile sampai di akhir pekan. Hati-hati dan gunakan selalu risk management.